Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Kebun Berkah sendiri merupakan suatu wadah informal yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian, baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas. Dan ada juga penyuluh yang bukan ASN, namun beliau-beliau sangat semangat, sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan, terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat. Mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Dan di Kebun Berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani. Ada Pak Abdullah, beliau adalah ketua kelompok Gakpoktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pak Abdullah melalui Poktan Babakan Surya Tani membuat atau membentuk satu wadah yaitu Saung Kebun Berkah. Dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias aroid, yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya, seperti aglaonema, anthurium, dan jenis-jenis lainnya. Dan alhamdulillah, Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja, seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari, dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, maupun Kecamatan Ciawi. Di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rezeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar. Kelompok tani hutan sumber rezeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian, atau kita sebut dengan istilah agroforestry. Ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya. Ada juga KTH kelompok tani hutan sadar tani muda yang dipimpin oleh Kang Ian. Ini ada di Gadog, Ciawi, yang membudidayakan lebah madu. Silakan sahabat Kebun Berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian, ke KTH Sadar Tani Muda. Ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buana yang mengedukasi, memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu, desa wisata, dan lain sebagainya kepada sahabat Kebun Berkah. Baik, sahabat Kebun Berkah, dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, kita jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Kali ini akan membicarakan terkait dengan bidara Cina atau juga disebut dengan putsa atau apel India. Namun sebelum kita membahas terkait dengan hal tersebut, kami berharap sahabat Kebun Berkah berkenan untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe, komen, tonton, like, dan share ke sahabat-sahabat yang lainnya.
serta sahabat kebun berkah bisa klik bergabung atau join dengan hanya Rp29.900 per bulan. Sahabat kebun berkah bisa mendapatkan informasi yang lebih cepat. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, baik, kita coba membahas terkait dengan apel India atau putsa atau futsa. Literatur yang pertama diambil dari situs Wikipedia, ensiklopedia bebas, dengan judul Bidara Cina atau tumbuhan. Di dalam situs ini dijelaskan bahwa apel India atau putsa memiliki nama atau klasifikasi ilmiah, dimulai dari kingdomnya adalah plantae, terus divisinya adalah Angiospermae, ordonya adalah Rosales, familinya adalah Rhamnaceae, genusnya adalah Ziziphus, spesiesnya adalah Ziziphus jujuba. Ziziphus jujuba, dan memiliki beberapa sinonim. Yang pertama adalah Phalaenopsis mayrae H. Lev. Yang kedua adalah Rhamnus jujuba L. Yang ketiga adalah Rhamnus soporifera Lour. Keempat, Rhamnus Ziziphus L. 5, Ziziphus jujuba L. Lam. 6, Ziziphus jujuba L. Garn. 7, Ziziphus mayrae H. Lev, Dovik and Launer. 8, Ziziphus nitida Rox. 9, Ziziphus poireti G. Don nom ilek. 10, Ziziphus rotundata DC. 11, Ziziphus sativa Garn. 12, Ziziphus soporifera Lour Stocks. 12, Ziziphus spinosa bunguhu X FH Chen. 13, Ziziphus tomentosa Poir. 14, Ziziphus trinirfea rot nom ilek. 15, Ziziphus vulgaris var inemus bunga. 16, Ziziphus vulgaris var spinosa bunga. 17, Ziziphus L. H. Kars. 18, Ziziphus L. Maike, dan 18, Ziziphus jujubum St. Lag. Inilah sinonim-sinonim dari Ziziphus jujuba, atau juga disebut sebagai putsa atau futsa atau apel India atau bidara Cina. Untuk spesies tanaman ini atau Ziziphus jujuba disebut juga dengan nama tadi ya, bidara Cina atau jujube atau jujuba atau kurma merah atau kurma Tiongkok atau angko atau kurma Korea atau kurma India atau juga putsa, futsa atau apel India, merupakan spesies dari Ziziphus dalam famili Rhamnaceae yang biasanya digunakan sebagai tempat berteduh dari sinar matahari selain dapat diambil buahnya. Adapun persebaran dari tanaman ini secara alami tidak diketahui karena kultivasi ekstensif. Tetapi tanaman tersebut dapat ditemukan di selatan Asia, antara lain di Lebanon, Iran, Pakistan, India, Bangladesh, Nepal, Semenanjung Korea Selatan dan Tengah Cina, dan juga Tenggara Eropa, di mana tumbuhan tersebut lebih dikenal. Tumbuhan tersebut telah diperkenalkan di Madagaskar dan ditumbuhkan sebagai sebuah spesies invasif di bagian barat pulau tersebut. Tumbuhan tersebut dikenal dengan nama Vinap di bagian timur Bulgaria, di mana tanaman tersebut tumbuh liar, namun juga ditumbuhkan atau dibudidayakan untuk diambil buahnya.
Buahnya muncul pada musim gugur. Pohon-pohonnya tumbuh liar di timur Karibian dan dikabarkan juga ada di Jamaika dan Trinidad. Di Antigua dan Barbuda, buah tersebut disebut dengan dums. Buah tersebut juga dikenal dengan sebutan Pomme surete di Kepulauan Prancis Karibian. Buahnya yang lebih dikenal dengan sebutan jujube India berbeda dengan jujube yang dikultivasi di berbagai bagian selatan California. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, inilah sekilas tentang apel India atau jujube India atau bidara Cina atau putsa. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, lalu kita lihat situs yang kedua ya, yaitu dari situs www.faunadanflora.com. Ini lebih cenderung memperkenalkan panduan lengkap cara menanam budidaya putsa atau apel India agar cepat berbuah bagi pemula. Jadi di Indonesia juga sudah dikenal tanaman ini, sahabat kebun berkah, dan saya mendapatkan di pekarangan di Purworejo ya. Untuk membudidayakan tanaman ini, situs ini menjelaskan terkait bagaimana caranya. Cara budidaya putsa atau apel India dimulai dengan pemilihan bibit putsa atau apel India. Dikarenakan kualitas bibit yang akan menentukan buah yang dihasilkan, maka tentulah memilih bibit yang berkualitas baik, sehat, bebas dari hama dan penyakit, memiliki daun hijau yang sehat, serta berbatang kokoh dan juga rindang menjadi hal yang utama di dalam langkah budidaya putsa atau apel India ini. Maka pilihlah bibit-bibit yang tadi yang sudah kami sebutkan. Yang kedua adalah mempersiapkan lahan tanam untuk budidaya putsa atau apel India. Lahan yang digunakan untuk menanam apel India terlebih dahulu dibersihkan dari gulma atau tanaman pengganggu lainnya. Setelah itu, buatlah lubang tanam berukuran 50 x 50 x 50 cm atau ukuran yang lain, disesuaikan dengan kondisi bibit serta kondisi lahan yang akan dijadikan tempat budidaya tanaman apel India ini. Selain itu juga, di samping mempersiapkan lahan, membuat lubang dan sebagainya, kita juga harus menyiapkan media tanamnya. Media tanamnya merupakan campuran dari tanah ataupun pupuk kompos atau pupuk kandang yang sudah matang tentunya, dan juga dikasih sekam bakar ya. Biasanya perbandingannya adalah 1:1:1, campur secara merata. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, lubang yang sudah dibuat tadi lalu kita isi dengan media tanam tadi ya, lalu biarkan selama seminggu ya, agar gas beracun dalam tanah bisa hilang. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, media tanam yang sudah dimasukkan dan dibiarkan di dalam lubang tanam tadi sebaiknya juga diberi tutup ya. Khawatir apabila hujan, nanti air hujan akan masuk ke lubang tersebut dan tentunya akan mengganggu ya. Lebih baik ditutup. Tapi kalau dalam hal musim kemarau tidak mengapa, dibiarkan saja, karena ini juga akan membantu terkait dengan gas beracun tadi ya, agar cepat menguap. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah bagaimana cara menanam putsa atau apel India. Jika langkah pertama dan kedua sudah siap semua, maka segera lakukan penanaman. Lepaskan polybag pada bibit
putsa atau apel India dengan hati-hati agar tidak merusak akar dan medianya. Lalu masukkan bibit ke dalam lubang tanam tersebut dengan posisi tegak lurus. Kemudian tutup kembali dengan media tanam yang telah dibuat sebelumnya, yaitu campuran antara tanah, kompos ataupun pupuk kandang dan sekam. Setelah itu sedikit demi sedikit padatkan agar lebih kokoh dan tidak mudah roboh jika terkena angin ataupun hujan. Dan apabila untuk membantu agar tanaman bisa benar-benar kokoh, sahabat kebun berkah bisa membantu dengan ajir ya, yaitu ajir merupakan bagian tanaman ya, dari bambu ataupun dari yang lain, atau juga bisa dibuat dari kayu atau bahan-bahan yang lain ya, sepanjang 1 sampai 1,5 meter. Lalu tancapkan ajir tadi dan ikat bibit apel India tadi dengan tali rafia ya, dan pastikan bahwa bibit apel India tadi benar-benar kokoh, benar-benar tegak lurus. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, langkah yang keempat ketika sudah menanam tentunya kita harus merawat apel India tadi. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan merawat atau memelihara apel putsa atau apel India, yang pertama adalah penyiraman. Lakukan penyiraman sebanyak 1-2 kali sehari dengan menggunakan gembor ya, atau dengan hal yang lain, agar penyiraman dapat dilakukan secara merata dan optimal. Ya, jadi perawatan yang pertama adalah dengan melakukan penyiraman. Perawatan yang kedua yaitu dengan penyiangan. Penyiangan dilakukan untuk membebaskan apel India dari gulma ataupun rumput-rumput yang mengganggu, sehingga nantinya rumput-rumput tadi atau gulma tadi tidak menjadi pesaing di dalam menyerap unsur hara maupun air ataupun sinar matahari. Perawatan yang ketiga yaitu dengan memenuhi kebutuhan nutrisi atau unsur hara yang dibutuhkan tanaman apel India, sehingga untuk memenuhi unsur-unsur hara tadi maka dilakukan pemupukan. Pupuk tersebut bisa menggunakan pupuk organik ataupun pupuk kimia ataupun campuran keduanya. Pemeliharaan yang selanjutnya bisa juga digunakan yaitu dengan cara pengendalian hama terpadu ya, atau organisme pengganggu tanaman. Untuk sejauh ini kami belum mendapatkan informasi terkait hama apa yang menyerang terkait dengan apel India ini. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, setelah kita melakukan penanaman dan pemeliharaan, tentunya kegiatan yang selanjutnya adalah yang ditunggu-tunggu, yaitu pemanenan apel India. Buah putsa atau apel India umumnya dapat berbuah setelah berumur sekitar 1 hingga 2 tahun. Tanaman apel India atau putsa ini dapat berbuah sepanjang tahun dan menghasilkan buah yang produktif. Dan rasanya untuk apel putsa ini apabila benar-benar sudah matang ya, rasanya manis dan renyah ya. Tidak seperti apel Malang yang warnanya hijau, ini juga warnanya hijau keputihan ya, yang ada asam-asamnya. Tetapi kalau apel putsa ini sahabat kebun berkah benar-benar manis dan renyah. Sahabat kebun berkah, itulah yang terkait dengan cara menanam atau cara budidaya apel putsa. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, kira-kira apa sih manfaat dari apel putsa ini ya? Ada beberapa literatur yang menerangkan terkait dengan manfaat dari apel putsa ini. Salah satunya dari Kompasiana ya, dari www.kompasiana.com. Ini ditulis di
tanggal 10 Juni tahun 2020 dan diperbarui tanggal 7 April 2021. Apel India pada situs ini ya ditulis oleh Chechen Al-Chiroboni menceritakan bahwa apel India memiliki manfaat untuk mencegah dan mengobati kolesterol, karena apel busa ini bisa menyerap kadar kolesterol dalam darah dan mencegah oksidasi. Hal ini disebabkan buah putsa mengandung polifenol juga pektin ya. Ternyata manfaat yang pertama menurut Kompasiana ini adalah bisa mencegah dan sekaligus mengobati kolesterol ya. Luar biasa nih sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, terus dari situs www.manfaat.co.id menceritakan bahwa ada 11 manfaat buah apel India untuk kesehatan ya. Yang pertama, memberikan perlindungan pada tulang. Dalam apel India terkandung flavonoid yang disebut dengan florizin ya. Florizin yang bermanfaat untuk melindungi bagi khususnya kaum wanita pasca menopause dari permasalahan osteoporosis. Selain itu juga dapat meningkatkan massa tulang, serta kandungan boron yang juga terdapat di buah apel putsa ini memiliki fungsi untuk memperkuat tulang. Yang kedua adalah mengatasi asma. Jika kita mengkonsumsi apel putsa secara rutin atau apel India secara rutin, maka akan memiliki risiko yang sangat rendah akan terkena gangguan pernafasan seperti asma. Ada sebuah penelitian yang menyebutkan seorang anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang suka mengkonsumsi jus apel India setiap harinya memiliki resiko rendah terserang asma jika dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak mengkonsumsinya. Manfaat yang ketiga adalah mencegah kanker paru-paru. Sahabat kebun berkah, seseorang yang mengkonsumsi apel India dengan jumlah yang banyak memiliki resiko 50% lebih rendah terserang kanker paru-paru karena ada kandungan flavonoidnya, quercetin, dan naringin yang terdapat di dalam apel India ini berperan untuk mencegah kanker paru-paru. Yang keempat adalah mencegah kanker payudara. Ada sebuah penelitian di Universitas Cornell terhadap tikus. Tikus tersebut diberi makan apel India setiap 1 kali sehari. Ternyata tikus memiliki 17% risiko lebih rendah terserang kanker payudara. Namun meskipun penelitian ini baru dilakukan pada seekor tikus dan mudah-mudahan bisa berdampak kepada manusia. Manfaat yang kelima adalah mencegah kanker usus. Manfaat yang keenam mencegah kanker hati. Dan manfaat yang ketujuh bisa mengontrol diabetes di dalam darah. Ini karena ada kandungan pektin ya di dalam apel India yang mensuplai galactoronic acid yang mencegah untuk menurunkan kebutuhan tubuh dalam melepaskan hormon insulin, hormon penyebab diabetes. Manfaat yang kedelapan adalah mengurangi berat badan atau membantu proses diet ya. Yang ke-9 merasa kenyang lebih lama, dan ke-10-nya mampu mengkikis kolesterol. Serta 11-nya adalah mencegah penyakit pikun saat tua. Inilah sahabat kebun berkah terkait dengan manfaat apel India atau apel putsa. Demikian sahabat kebun berkah yang berbahagia terkait dengan budidaya dan manfaat
apel India atau putsa atau jujuba ya, namanya banyak sahabat kebun berkah. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat kebun berkah semua. Dan jangan lupa subscribe dan share channel ini agar bisa dikenal di seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.